Halo Sobat Adsen, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Ilham, tutor bahasa Indonesia adsen.id. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai majas. Sobat Adsen sudah siap? Ya, oke. Kita ke jenis majas yang berikutnya. Jenis majas yang ketiga. Yang pertama kan sudah ada majas perbandingan, kemudian majas pertentangan. Dan yang sekarang kita akan bahas tentang majas majas yang ketiga adalah majas pertautan, ya. Majas pertautan. Nah, majas pertautan ini ada banyak ya. Yang pertama itu ada majas metonomia. Majas metonomia. Oke, majas metonomia. Nah, majas metonomia ini itu biasanya digunakan untuk menjelaskan satu kata itu untuk mewakili merek. Ya, jadi merek itu digunakan untuk menggunakan kata yang lain yang dimaksudkan dengan yang lain. Oke, mungkin agak bingung. Coba kita langsung ke contohnya saja. Contohnya misalkan setiap hari dia naik Honda. Nah, yang dimaksud metonomia itu yang ini, naik Honda. Setiap hari dia naik Honda. Jadi dia pakai merek untuk menjelaskan kendaraan bermotor, ya. Mungkin dia tidak menggunakan Honda ya. Dia tidak naik Honda, tetapi mungkin naik motor yang lain, mungkin Vario, mungkin Jupiter atau mungkin yang lainnya. Tapi dia memilih dengan kata Honda, ya. Karena Honda itu orang-orang Indonesia sudah terkenal bahwa Honda itu adalah motor gitu ya. Motor adalah Honda biasanya. Berpikirannya seperti itu. Makanya dalam kalimat sering kita temui kata-kata seperti ini. Contoh yang lain itu misalkan gini. Setiap pulang kampung, dosen saya selalu naik Garuda. Ya, naik Garuda. Nah, naik Garuda di sini berarti ya tidak lain tidak bukan adalah naik pesawat. Oke, itu majas metonomia. Jadi menggunakan merek untuk menggambarkan sesuatu yang lain ya, menggambarkan kendaraan bermotor, ini menggambarkan pesawat gitu. Oke, itu majas metonomia. Berikutnya itu ada majas. Nah, ini namanya agak sedikit susah ya, sinedok. Ya. Pars pro toto. Sinedok pars pro toto. Jadi majas atau kata yang digunakan itu untuk mewakili seluruhnya. Satu kata itu untuk mewakili seluruhnya. Oke, contohnya misalkan supaya tidak bingung. Contohnya misalkan batang hidung. Nah, batang hidung. Misalnya itu kalimatnya dia belum menampakkan batang hidungnya. Nah, kata batang hidung di sini itu bukan berarti batang hidungnya ya, batang hidung di hidung ini ya, bukan, tetapi secara keseluruhan ya. Maksudnya orangnya itu belum datang ya. Ya, dia belum menampakkan batang hidungnya. Atau lagi misalkan dia membeli ya ayam 3
ekor. Ya, dia membeli ayam 3 ekor atau dia membeli 3 ekor ayam. Dia membeli boleh 3 ekor ayam. Nah, artinya bukan ekornya ayam ya, bukan ekornya ayam, tetapi memang ayam secara keseluruhan ya. Dia membeli 3 ekor ayam, begitu. Nah, terus ada lagi katanya misalkan kalimatnya, silakan kau angkat kaki dari sini. Nah, silakan kau angkat kaki. Angkat kaki atau kaki di sini itu tidak berarti bahwa cuma kakinya aja yang diangkat, tetapi semuanya itu harus pergi. Angkat kaki harus pergi keluar gitu ya. Tidak boleh misalkan di rumah ini, dia harus ke luar. Bukan kakinya saja, tetapi seluruh badannya, seluruh orangnya begitu. Ya, itu contoh dari majas sinedox pars pro toto. Ya, oke. Tadi kita berbicara tentang majas sinekdoch, pars ya, pars pro toto ya tadi ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang majas hampir sama namanya, sinekdoch ya, totem pro parte. Ya, totem pro parte ya. Nah, kalau yang pars pro toto ini menggambarkan sebagian untuk keseluruhan, nah ini kebalikannya. Ya, keseluruhan untuk menggantikan sebagian. Keseluruhan untuk menggantikan sebagian. Contohnya misalkan, contoh majas yang ini ya. Indonesia memenangkan pertandingan ya, bulu tangkis di Olimpiade Tokyo ya, kemarin. Nah, Indonesia memenangkan pertandingan bulu tangkis di Olimpiade Tokyo kemarin. Nah, artinya di sini yang menggambarkan menggambarkan keseluruhan digantikan dengan sebagian itu Indonesia ya. Nah, ini kata Indonesia ini kan bukan berarti bahwa orang Indonesia secara umum ya, secara keseluruhan ya, tetapi ini kan diwakili oleh dua orang yang bermain bulu tangkis, yang bermain badminton. Jadi kata Indonesia itu menggambarkan dua orang itu yang berkewarganegaraan Indonesia. Nah, itu contoh majas sinekdoch totem pro parte. Nah, ada lagi. Contohnya itu warga Jakarta. Nah, warga Jakarta sedang menonton konser. Nah, warga Jakarta sedang menonton konser. Artinya ini Jakarta ini kan bukan semua orang Jakarta itu menonton konser di tempat itu bersamaan ya, tetapi artinya warga Jakarta itu hanya beberapa warga Jakarta yang menonton di sana. Tetapi kalimat ini menggunakan kata warga Jakarta untuk menggambarkan orang-orang yang sedang menonton itu. Nah, kebetulan orang-orang yang menonton itu adalah warga Jakarta. Nah, itu. Kemudian misalkan budaya Korea. Ya, budaya Korea sangat digemari ya oleh ya remaja Indonesia. Nah,
ini ada dua yang menggunakan majas sinekdok totem properti ini. Budaya Koreanya sama remaja Indonesia. Bukan berarti budaya Koreanya itu semua budaya Korea disukai oleh remaja Indonesia ya. Tapi beberapa budaya Korea ya, beberapa budaya Korea itu disukai oleh remaja Indonesia. Atau yang ini, remaja Indonesia. Bukan berarti semua remaja di Indonesia suka budaya Korea. Ada mungkin yang beberapa yang tidak suka dengan budaya-budaya Korea. Nah, hanya beberapa, tetapi di sini dituliskan remaja Indonesia untuk menggambarkan orang-orang itu ya. Nah, itu namanya majas sinekdok totem proparte gitu. Ya, oke. Itu contoh dari majas ini ya, pertautan ya. Ada lagi contoh yang lain ya, ada lagi contoh yang lain itu majas. Nah, majas alusio. Nah, majas ya, kata-kata yang digunakan itu merujuk pada tokoh, merujuk pada tokoh yang terkenal ya, tokoh yang terkenal, kemudian peristiwa ya, kemudian apalagi ungkapan misalkan yang terkenal ya, yang semua orang itu tahu. Nah, ya, contohnya misalkan kelakuannya ya. Ini contoh ya. Contoh, kelakuannya seperti malin kundang. Ya, kelakuannya seperti malin kundang. Nah, berarti di sini dia menggunakan kata malin kundang untuk menggambarkan orang yang durhaka kepada orang tua. Dia menggunakan kata-kata yang semua orang itu tahu gitu ya, malin kundang. Ya, kemudian contohnya semangatnya seperti Bung Karno ketika melawan penjajah. Nah, ini akan berarti kata yang di sinilah yang dijadikan sebagai majas alusio ya. Semangatnya seperti Bung Karno, berarti semangatnya itu ketika Bung Karno kan seperti kita tahu, Bung Karno itu kan memiliki semangat tinggi ketika ingin merebut kemerdekaan gitu ya, ketika melawan penjajah begitu. Nah, semangatnya disamakan dengan Bung Karno, artinya semangatnya itu tinggi. Dia pakai kata Bung Karno. Kemudian ada contoh yang lain lagi, misalkan ya lubang buaya. Nah, kalau misalkan kita dengar kata lubang buaya, pasti kita akan mengingatkan kita kepada peristiwa apa? Lubang buaya mengingatkan kita kepada peristiwa G30 SPKI gitu kan? Nah, lubang buaya mengingatkan kepada peristiwa G30 SPKI. Lubang buaya iya atau G30 SPKI juga iya yang dijadikan sebagai majas alusio ini. Nah, ini adalah contoh dari majas alusio. Ya, oke. Jenis yang berikutnya adalah majas eufemisme ya. Majas eufemisme. Oke, majas eufemisme. Majas ini adalah majas yang digunakan untuk digunakan untuk supaya dihaluskan seperti itu. Jadi kata yang digunakan dalam kalimat supaya maknanya itu lebih halus. Ya, lebih halus. Contohnya, misalkan nenek sudah berpulang ke rumah Tuhan.
Oke, artinya berpulang di sini ke rumah Tuhan di sini adalah dia meninggal dunia, tetapi menggunakan kata-kata yang seperti ini supaya dihaluskan. Nenek sedang berpulang ke rumah Tuhan. Nah, berikutnya ada contoh yang lain, yaitu Bu Ija sekarang menjadi asisten rumah tangga ya di rumah saya. Oke. Ibu Ija sekarang menjadi asisten rumah tangga di rumah saya. Asisten rumah tangga ya. Asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga itu kan pembantu ya, pembantu rumah tangga. Nah, ini menggunakan kata asisten rumah tangga supaya dihaluskan seperti itu. Ada lagi misalkan kota A menjadi kota dengan jumlah tuna aksara tertinggi se-Indonesia. Ya, kota A menjadi kota dengan jumlah tuna aksara tertinggi. Nah, tuna aksara di sini itu digunakan untuk menghaluskan kata buta huruf ya, atau tidak bisa membaca. Dia menggunakan tuna aksara. Ada lagi contoh yang lainnya, misalkan tunawisma itu ya rela bekerja ya siang dan malam ya untuk mendapatkan sesuap nasi. Nah, yang digarisbawahi adalah kata tunawisma. Ya, tunawisma artinya gelandangan orang yang tidak punya rumah. Di dalam kalimat ini itu menggunakan kata tunawisma. Nah, kata ini berarti katanya dihaluskan seperti itu. Nah, ini contoh dari majas eufemisme ya. Nah, tadi kita sudah belajar ya tentang majas pertautan, ada 5 ya. Yang pertama ada majas metonomia, kemudian ada majas synekdoche pars pro toto, ada majas synekdoche totem pro parte, ada majas yang keempat adalah majas alusio, dan yang terakhir majas kelima adalah majas eufemisme. Nah, itulah majas pertentangan. Berarti kita sudah belajar 3 materi majas ya, 3 jenis majas. Majas perbandingan, majas kemudian majas pertentangan, dan terakhir adalah majas pertautan. Begitu. Sobat Adsense, demikianlah pembahasan mengenai majas. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pintar. Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!